Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hafiz Islam dengan NIM 23010119140079 dari IKTD. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan hewan ternak meliputi anamnesa, pemeriksaan jarak dekat dan jarak jauh, dan pemeriksaan secara fisik. Ya, yang pertama saya akan melakukan anamnesa. Anamnesa adalah tanda-tanda atau gejala yang kelainan yang berada pada hewan ternak yang dapat diamati oleh peternak atau pengelola hewan ternak. Kemudian anamnesa dapat dipelajari dari data recording, data pemeliharaan atau wawancara terhadap pengelola hewan ternak. Di sini saya akan melakukan anamnesa berupa wawancara terhadap pengelola hewan ternak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naufal Hafiz Islam. Di sini saya dengan Mas siapa ya? Mas Jumadi. Mas Jumadi. Oh iya, ini alamatnya ternaknya ada di mana? Di Watu Mas. Watu Mas. Untuk pendidikan Masnya apa ya? Pendidikan sih SD. Ah iya. Terus kalau mulai berternaknya di sini dari kapan? Dari tahun 2005 apa ya? Oh 2005. Oh, udah lama ya. 2005. Cuman ini pindah tempat. Oh pindah tempat. Ya kemarin kan di itu, sekarang di sini. Kalau di sini sih baru. Oh, iya. Terus Tahun lah. oh iya. Terus kalau ilmu berternaknya Masnya tuh dapat dari mana ya Mas? Kalau anaknya sih cuman dirawat aja. Oh cuma ini ya, merawat saja ya. Ya. Terus jumlah ternak yang ada di ternak ini ada berapa Mas? Ada 13. 13. Terus bagaimana cara mengetahui kalau ternaknya itu sedang sakit? Kalau ternaknya sakit sih ciri-cirinya itu kan ternak nggak mau makan, terus dia nggak mau tidur sih. Susah tidur. Iya, bisa tidur lah. Oh, terus ini apa nama penyakit yang pernah nyerang di ternak ini itu apa aja Mas? Ya paling itu aja macam demam lah. Oh demam. Iya, Nggak ada yang kayak luka-luka gitu, nggak ada Mas? nggak ada. Terus cara ngatasinnya itu gimana kalau yang demam itu tadi? Itu paling disuntik pakai obat kompleks. Oh ada Sama vitamin. Oh iya. Ada obatnya sendiri. Ngelakuin vaksin gitu nggak Mas? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Terus pakan yang diberikan untuk ternak di sini itu apa aja Mas? Ya ada konsentrat, Nah, ada ampas buding. kalau itu ujo-ujonya dari apa aja Mas? Ujo-ujonya. Biasanya dari kadangnya jami, kadang rumput. Oh. Terus cara bersihin tubuh ini sapinya pakai apa? Itu 2 hari sekali tuh baru dimandiin. Biar sapinya nggak terlalu kering lah. Terus cara membersihkan kotoran di sini tuh pakai apa? Kalau kotoran cuma kotorannya diputihkan dulu, baru dibersihin Alatnya pakai sekop gitu. pakai sekop alatnya. Terus kalau numpuk itu buangnya ke itu pakai apa? Pakai sekop juga. Kalau di sini sih nggak pernah numpuk sih, itu langsung masuk kandi sih. Oh, langsung masuk kandi. Iya. Terus nanti kalau kandinya udah penuh itu langsung Langsung dikirim apa? dikirim ke kolam ikan. Oh ada yang ini, ada yang Iya. minta gitu. Ada yang minta, ada kolam sendiri. Yaudah Mas, terima kasih ya Mas sudah Ya. wawancaranya. Ya cukup sekian wawancara yang bisa disampaikan. Saya akan melakukan pengamatan ternak dengan jarak jauh supaya ternak tidak merasa terganggu oleh pemeriksa. Terus yang diperiksa itu ada kurus tidaknya sapi. Di sini sapi terlihat gemuk, kemudian lesu atau tidaknya sapi ini tidak terlihat lesu atau aktif. Kemudian cara berjalannya atau cara berdirinya itu tegak, tidak sempoyongan. Kemudian dilihat dari
kulitnya itu tidak adanya luka yang terdapat pada kulit atau badannya, kemudian tidak adanya kelainan penyakit yang terlihat dari pengamatan dari jarak jauh ini. Ya, pemeriksaan jarak dekat itu berfungsi untuk mencocokkan dari pemeriksaan jarak jauh. Pemeriksaan jarak dekat itu meliputi melihat luka yang ada di sapi ini, tetapi di sini tidak terdapat luka yang terlihat pada sapi ini. Terus kemudian melihat feses, apakah fesesnya itu cair atau padat. Di sini terlihat kalau feses itu padat. Ini saya akan melakukan pemeriksaan secara fisik, yaitu dengan cara meraba terjadi lecet atau tidak, atau lebam di sekujur tubuhnya, atau ada kelainan pada kulitnya. Tapi di sini saya melihat dari sapi ini tidak adanya kelainan atau luka atau lebam di sekujur tubuhnya dengan keadaan kulit yang sehat. Ya, untuk matanya itu kalau putih itu tandanya sehat. Ketika matanya pucat atau merah itu sedang terjadi penyakit. Pemeriksaan rongga perut pada sapi dengan cara mengetuk abdomen. Ketika sapi diketuk bunyinya nyaring, maka di dalamnya itu terdapat gas yang banyak. Ketika tidak adanya suara, maka sapi itu isinya adalah serat makanannya. Coba kita ini praktek. Ya, di sini sapi tidak terasa ada suara nyaring, berarti di sini isinya serat makanannya semua. Ya, di sini memegang telinga untuk mengukur tubuh dari hewan ternak ini. Kalau panas maka terjadi sakit pada hewan ternak ini. Kalau telinganya tidak panas maka tidak ada penyakit dari ternak ini. Ya, selanjutnya pemeriksaan dengan cara mencubit kulit pada punggung sapi. Fungsinya itu untuk mengetahui dehidrasi atau tidak. Pada sapi ini tidak adanya dehidrasi karena ketika kulit dicubit, maka kulit akan langsung kembali seperti semula. Ketika kulit lama kembalinya, maka sapi tersebut dalam keadaan dehidrasi. Melakukan pemeriksaan anemia yaitu dengan cara memencet gusi. Kalau gusinya balik dengan cepat, maka tidak terjadi anemia. Kalau gusinya lambat kembalinya, maka terjadi anemia. Ya, kemudian pemeriksaan menggunakan stetoskop, tapi di sini saya tidak punya stetoskop, jadi saya akan merasakan dengan menggunakan tangan saja, yaitu mengukur detak jantung pada kaki kiri depan selama 1 menit. Standar dari detak jantung pada sapi yaitu 55 sampai 80 kali per menit. Di sini saya sudah mengukur tadi, didapat sekitar 65 kali detak jantung per menit. Terus kemudian di belakang sini mengukur pencernaan, yaitu berada pada abdomen. Kalau di sini mengukurnya itu untuk mengukur gerak adanya pencernaan atau tidak. Jika tidak adanya gerak pencernaan, maka itu termasuk indigesti. Akan mengukur denyut paru-paru di bagian kaki kanan atas, yaitu dengan standar denyut paru-paru itu 18 sampai 34 kali per menit. Tadi saya sudah mengukur denyut paru-parunya menggunakan tangan sekitar 25 kali per menit. Kemudian di belakang sini kita akan melihat gerak peristaltik pada abdomen. Jika terdapat gerak
peristaltik, maka akan terasa. Ketika tidak ada gerakan peristaltik, maka sapi tersebut lagi ini. Kemudian kita akan mengukur denyut nadi pada sapi ini dengan cara memegang pangkal ekor, kemudian cari denyut nadinya di mana. Kalau sudah dapat, kita hitung selama 1 menit. Kalau sudah dihitung selama 1 menit dengan standar itu kisaran 67 sampai 77 detak per menit. Sapi ini didapatkan sekitar 72 detak per menit. Ya, cara pengecekan nafas itu dengan cara mendekatkan telapak tangan ke lubang hidung. Dengan standar 24 sampai 37 kali per menit. Tadi didapat ketika sudah menghitung itu sekitar 30 kali per menit. Rektal dengan cara menggunakan termometer digital. Pertama nyalakan termometer terlebih dahulu, ya, kemudian kita masukkan ke rektalnya. Dapat suhu 37,6 derajat Celcius, di mana kalau suhu normal itu berkisar antara 38,2 sampai 38,7. Pada suhu ini ternak mengalami termoregulasi. Kesimpulan dari saya untuk peternak rakyat yang saya review ini sudah cukup baik, tetapi masih di sekitar kandang ini paling masih terlihat kumuh dan kotor karena masih banyak sampah, dan untuk lingkungannya sudah mendukung karena tidak adanya kebisingan dari warga-warga sekitar, jadi sapi ini tidak stres. Dan kalau dilihat dari sapinya ini terlihat gemuk semua ya, jadi untuk pertumbuhan dan perkembangannya sudah baik untuk peternak di sini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.